بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumallahul jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ini merupakan satu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Kita berharap banyak dari apa yang kita lakukan sekarang, karena banyak sekali motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menghadiri majlis ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalis adzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pasukan dari kalangan malaikat-malaikatnya yang tugasnya adalah mencari majlis ilmu. Pada saat salah satu dari mereka mendapati majlis ilmu, maka dia pun duduk bersimpuh dan memanggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum. Sungguhnya aku telah mendapatkan hajat yang sedang kita cari. Kemarilah kalian. Maka para malaikat pun datang dan ikut duduk bersama orang-orang yang hadir di majlis ilmu tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimuh, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang datang ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan jadikan orang tersebut mengerti tentang ilmu agama. Dan tidak mungkin seorang mengerti tentang ilmu agama kecuali dia datang di majelis ilmu, belajar, menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga sekali lagi berbahagialah teman-teman sekalian, karena ini merupakan amal soleh yang agung, amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna darinya. Judul kajian kita pada kesempatan kali ini adalah sebab-sebab pembuka pintu rizki. Kita mengetahui sepenuh hati kita bahwa kita butuh rizki dari Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memanjatkan sebuah doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Doa ini dibaca setiap hari, setiap pagi, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang 3 perkara yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini kebutuhan yang prinsip, kebutuhan yang harus ada dalam keseharian kita, seumur hidup kita. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah rizki yang halal, dan yang ketiga adalah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meminta rizki yang halal setiap hari. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita terhadap rizki ini sangat besar. Setiap orang butuh untuk mendapatkan rizki setiap harinya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan rizki menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga apa yang akan dipaparkan adalah bersumber dari dalil-dalil, ya, Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak sedang membahas tentang bagaimana cara seseorang berdagang misalnya,
bagaimana cara seseorang meraih keuntungan ya dengan sebab-sebab duniawi. Ya, bukan itu yang sedang kita bahas, akan tapi murni yang kita bahas adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya yang berkaitan dengan sebab-sebab pembuka pintu rizki. Sebab yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak. Dan itu yang kemudian dikenal dengan Asmaul Husna. Nama-nama yang maha indah, yang mengandung sifat-sifat yang sangat sempurna. Dan ini merupakan tipikal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan di antara kaidah dalam memahami nama-nama Allah adalah bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Pada saat Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Ilah, yang maha diibadahi, yang disembah, Tuhan, berarti Allah memiliki sifat ketuhanan. Pada saat Allah memiliki nama As-Sami', yang maha mendengar, berarti Allah memiliki sifat mendengar. Pada saat Allah memiliki nama Al-Basir, yang maha melihat, berarti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat melihat, dan begitu seterusnya. Sehingga berbeda antara nama Allah dengan nama makhluk-makhluknya. Karena kita dapatkan sebagian orang bisa jadi namanya bagus, akan tapi ternyata nama tersebut tidak mengharuskan dia memiliki sifat apa yang ada di namanya. Sebagian orang namanya Abdullah misalnya, hamba Allah, tapi bisa jadi dia adalah orang yang malas beribadah kepada Allah. Sehingga mungkin di manusia, pada saat manusia memiliki nama, makhluk memiliki nama, namanya itu tidak sesuai dengan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Setiap nama Allah Azza wa Jal pasti mengandung sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Nah, di antara Asmaul Husna adalah bahwa Allah memiliki nama Ar-Razzaq, yang berarti maha memberikan rizki. Sehingga sifat yang terkandung dalam nama Ar-Razzaq adalah hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan kepada kita rizki. Allah yang memberikan kepada kita harta. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah yang memberikan kepada kita makan, minum. Seluruh kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan dan mengenalkan dirinya dengan nama Ar-Razzaq. Di antaranya dalam surat Az-Zariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang maha perkasa. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khairur raziqin." Dan Allah adalah yang sebaik-baik memberikan rizki, Ar-Raziq. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 58 Allah mengatakan, "Wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rizki. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 114 Allah mengatakan, "Warzuqna." Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki. "Wa anta khairur raziqin." Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengenalkan dirinya dengan menyebutkan nama Ar-Raziq dan juga Ar-Razzaq. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang ingin kita capai, rizki yang ingin kita dapatkan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang nama Allah Ar-Razzaq, ya, dan juga Ar-Raziq. Sebagian sahabat pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat bahan-bahan harganya naik, ya, sehingga para sahabat mengeluhkan kondisi ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan lihat ya bagaimana kehidupan para sahabat pada saat mereka mendapatkan kesulitan dalam urusan dunia mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lau sa'arta lana." Wahai Rasulullah, tolong ya berikan kepada kami standar harga di pasar.
Karena para sahabat merasa kesulitan. Pada saat harga itu melambung tinggi, mereka menginginkan Nabi SAW yang menentukan harga kepada mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha huwal khaliqul qabidul basitur raziqul musa'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliq, yang maha mencipta, al-qabid, yang maha menggenggam, al-basit, yang membentangkan tangannya, ar-raziq, dan juga Allah yang memberikan rizki, al-musa'ir, dan juga Allah yang menentukan harga. Wa inni la arju an alqallah wa la yatlubu li ahadun bimadlamatin zalamtuha iyyah fi damin wala mal. Dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak ada orang yang meminta kepadaku balasan atas kezaliman yang aku lakukan kepadanya, entah itu dalam urusan darah ataupun dalam urusan harta. Maksudnya adalah bahwa Nabi SAW di dalam hadis ini menyatakan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raziq. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah yang meluaskan rizki, dan Allah yang menyempitkan rizki. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki bagi orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah menyempitkan rizki bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita tahu bahwa Allah yang punya wewenang, Allah yang memiliki kemampuan untuk meluaskan rizki kita atau untuk menyempitkan rizki kita, maka yang harus kita lakukan adalah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rizki. Dan ini bentuk dari tauhid, bentuk dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita punya kebutuhan dalam urusan dunia kita, dan kita langsung memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta kepada manusia, kita tidak meminta kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka bisa meluaskan rizki manusia, seperti para dukun dan tukang sihir. Pada saat mereka mengaku bahwa mereka memiliki ilmu gaib, kemudian mereka bisa melipat gandakan uang, bisa melipat gandakan kekayaan. Na'udzubillah, kita nggak mau datang kepada mereka. Dan mendatangi mereka merupakan sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahilan aw 'arrafan fasa'alahu 'an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang sihir, kemudian dia meminta sesuatu, bertanya tentang sesuatu, lalu dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang itu telah keluar, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat hukuman yang sangat berat bagi orang yang meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, secara spesifik adalah para dukun dan tukang sihir. Kita mintanya kepada Allah. Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita mintanya kepada Allah. Kita mau punya rumah, minta kepada Allah. Kita mau punya mobil, minta kepada Allah. Kita mau punya pekerjaan yang memiliki gaji yang besar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk dari penghambaan diri kita kepada Allah dan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kaya dan yang maha memberikan rezeki. Gak masalah. Karena subhanallah sebagian orang malu minta dunia kepada Allah. Saya pernah menjelaskan hal ini, bahwa segala sesuatu kita minta kepada Allah. Kemudian ada seorang yang bertanya, Ustaz, saya malu, saya nggak pernah minta kaya kepada Allah, saya nggak pernah minta harta kepada Allah, saya malu. Saya merasa bahwa saya meminta sesuatu yang nggak pantas untuk diminta. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kabir, yang maha besar. Jangan pernah kemudian kita merasa bahwa kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup itu bisa kita lakukan sendiri dan kita merasa bahwa kita nggak butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ini malu di tempat yang tidak tepat. Malulah kepada Allah pada saat kita minta kepada selain Allah. Malulah kepada Allah pada saat kita meminta kepada manusia. Bagaimana nanti akan kita jelaskan betapa hinanya seseorang yang minta-minta di hadapan manusia. Tapi pada saat kita meminta kepada Allah, justru itu adalah sebuah kemuliaan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebuah doa yang sangat bagus,
yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang hari. Ya mungkin sebagian dari antum sudah menghafalnya. Doanya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Istighatsah, astaghith adalah memohon pertolongan dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit. Bi rahmatika astaghith, aku memohon kepadamu ya Allah pertolongan darimu dengan rahmatmu. Apa permintaan kita? Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, selesaikan urusanku seluruhnya dan jangan engkau serahkan kepadaku sedikit pun urusanku walaupun hanya mengedipkan mata. Antum bayangkan, antum bukan lagi minta mobil, minta rumah. Urusan mengedipkan mata, kita mau semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita butuhkan adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah dan ini merupakan sebuah kemuliaan. Apalagi doa adalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang bertanya tentang diriku kepadamu, maka katakan bahwa aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenalkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli, hendaknya mereka meminta kepadaku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ya, sehingga ini adalah sebab pertama yang bisa membuka pintu rizki, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua adalah bekerja. Tidak cukup kita coba berdoa saja, tapi kita perlu bekerja. Kita perlu berusaha. Kita keluar pagi, pulang sore, kita bangun relasi, kita dagang, kita tawarkan jasa kepada orang lain agar kita mendapatkan rizki yang halal. Ini adalah petunjuk dari Al-Quran dan petunjuk dari sunnah Nabi SAW. Bahkan ini merupakan fitrah manusia. Orang yang memiliki akal sehat, maka dia akan berusaha untuk mencari penghidupan. Dia akan berusaha untuk mencari rizki. Entah dia buka sebuah usaha atau dia menjadi staf atau karyawan di satu tempat yang membutuhkan jasanya misalnya. Maka ini semua adalah usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Surat Al-Jumu'ah di akhir surat ini menjelaskan tentang masalah salat Jumat. Kemudian Allah mengatakan, jika salat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah dari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mencari rizki. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Ya, kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba." Makanlah kalian dari hasil kerja kalian yang halal dan yang thayyib. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kerja, berusaha mencari penghidupan. Kemudian juga dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hamparan bumi itu mudah untuk diinjak, untuk dilalui. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di penjuru-penjuru bumi. Untuk apa? Wa kulu min rizqih, agar kalian makan dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya ikhwan, seseorang semakin dia mendalami agama, semakin dia dekat dengan Al-Quran, memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan rajin untuk mencari rizki. Karena sebagian orang salah faham. Ngaji, belajar agama, kemudian kerjanya malas-malasan. Kenapa malas-malasan, Pak?
Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, yang memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah, ternyata memerintahkan kita juga untuk bertebaran di muka bumi. Ya, sebagaimana di banyak hadis, ya Nabi SAW menjelaskan betapa mulianya seseorang yang bekerja kemudian dia makan dari hasil apa yang dia usahakan. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadih." Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seorang manusia daripada makanan dari hasil kerja dia sendiri. Perhatikan. Ya. Wa illa Nabi Allah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam, beliau makan dari hasil kerja beliau sendiri. Bayangkan Nabi Dawud, seorang Nabi, dapat wahyu dari Allah, pasti masuk surga, kerja. Ya. Nabi Dawud alaihi salam, beliau bekerja sebagai apa? Al-Haddad, pandai besi. Ya, beliau bisa membuat baju besi, perlengkapan perang, pedang, dan lain sebagainya. Ya, beliau membuatnya, kemudian hasil buatan itu dijual dan beliau mendapatkan upah, mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Ya kawan, kerja itu mulia. Antum usaha itu mulia, luar biasa. Dan sebagian orang suka membandingkan ya antara kerja usaha sendiri atau jadi karyawan. Banyak orang yang lebih memilih mana? Buka usaha sendiri. Jangan jadi karyawan. Maka kita katakan Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang mulia, yang agung. Beliau bekerja. Ternyata apa pekerjaan beliau? Ada yang tahu? Nabi SAW menggembalakan kambing. Betul tidak? Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidaklah ada seorang nabi kecuali dia pernah menggembalakan kambing. Maka sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga menggembalakan kambing?" Kata Nabi SAW, "Iya, aku juga menggembalakan kambing dan aku menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Makkah." Bukan Nabi SAW yang memiliki kambingnya. Ini berarti Nabi SAW karyawan atau punya usaha sendiri? Karyawan ya. Dan ini bukan suatu aib. Pada saat ini adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang thayyib, ya, pekerjaan yang tidak ada keharaman di sana. Lakukan. Ini yang dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ya, bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa ardhahu, mereka bekerja. Ya, pada saat kita berbicara atau kita mendapatkan kisah-kisah para sahabat, kita sering mendapatkan kisah tentang jihad mereka, tentang bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka membela Islam, bagaimana mereka menyebarkan Islam. Ternyata kalau kita lihat kondisi mereka ya dalam mencari rezeki, ternyata mereka juga bekerja. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah umbalu anfusihim." Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang berusaha bekerja untuk menghidupi diri mereka. Lihat, bekerja. Ya, bahkan Umar bin Khattab beliau bercerita, "Kuntu ana wa jarun li minal ansar fi Bani Umayyah bin Zaid, wa hiya min awalil Madinah, wa kunna natanawabu nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku dengan tetanggaku dari Bani Umayyah bin Zaid, dari kalangan Ansar, kami bergantian datang menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Yanzilu yauman wa anzilu yauman." Satu hari aku hadir bersama Nabi dan hari berikutnya dia yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm ila al-wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Pada saat di hari aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sore harinya aku bertemu dengan tetanggaku tersebut dan aku kabarkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia melakukan hal yang sama pada saat dia hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Umar bin Khattab dengan tetangganya itu gantian hadir di majelisnya Nabi SAW? Apa sebabnya? Kenapa nggak setiap hari aja ngajinya bersama Nabi SAW? Harus kerja. Harus kerja. Umar bin Khattab nggak setiap hari
datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam arti bahwa sebagaimana konteks hadis ini, konteks athar ini, bahwa beliau bergantian dengan tetangganya agar mereka juga memiliki waktu untuk mencari nafkah. Ya, jadi ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim pada saat dia mau mendapatkan rizki, maka dia harus bekerja. Dan gak boleh minta-minta. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, la yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Sesungguhnya orang-orang yang suka minta-minta pada saat di dunia, di hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wajahnya tidak ada sebongkah daging. Wajahnya hanya tulang saja. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat karena dia menghinakan dirinya dengan meminta-minta kepada manusia pada saat di dunia. Kemudian sebab yang ketiga adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan 12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Jika kalian beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa balin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta, anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir dan juga kebun-kebun yang tumbuh di antara kalian, di tempat kalian berada. Ya, lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang sering beristighfar akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap urusan yang sulit yang dihadapi. Lihat, ini manfaat yang pertama. Orang yang banyak istighfar, kesulitan-kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap ada jalan yang tertutup, Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka. Sebab yang ketiga ini dan yang seterusnya nanti akan kita sebutkan, ini gak dimiliki oleh orang-orang kafir. Tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka gak punya konsep istighfar itu bisa menjadikan kita mendapatkan rezeki. Gak punya mereka itu. Tapi kita beriman kepada Allah. Dan Allah yang mengatakan, dan kita beriman kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beristighfar akan membuka pintu rezeki seseorang. Kemudian sebab yang keempat adalah silaturahmi. Menyambung tali rahim. Silaturahmi. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah." Barang siapa yang mau dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ya, maka ya bersemangatlah dan usahakan untuk menyambung tali silaturahmi. Dan para ulama menyebutkan kenapa dinamakan silaturahmi. Silah artinya adalah menyambung dan ar-rahim artinya adalah rahim. Ya, sehingga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung hubungan kita dengan orang-orang yang pernah satu rahim dengan kita. Kakak, adik kita itu wajib kita sambung, enggak boleh kita putus. Enggak boleh kita putus kontak dengan mereka, enggak boleh. Jika mereka adalah kakak dan adik kita. Tentu orang tua, karena mereka adalah yang melahirkan kita. Begitu juga dengan sepupu-sepupu kita. Karena mereka adalah orang-orang yang orang tua kita pernah satu rahim dengan orang tua mereka. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa batasan silaturahim adalah sampai ayah yang keempat. Sehingga seluruh keturunan ayah kita yang keempat, ya semuanya itu harus kita sambung dan tidak kita putus. Ya, tapi siapa di antara kita yang hafal keluarganya sampai ayah yang keempat? Ya. Antum hafal nasab antum sampai siapa? Ayahnya kakek hafal?
Sebagian orang gak hafal. Ya padahal ini penting. Nabi SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum litasila biha arhamakum. Ya pelajarilah nasab kalian, sesungguhnya dengan ilmu nasab kalian bisa bersilaturahmi. Ya, sehingga penting ya seorang itu mengajarkan kepada anaknya, kepada keluarganya, siapa saja saudara-saudaranya, siapa saja orang-orang yang dekat, kerabat, karib mereka. Ini penting. Ya, jadi mempelajari nasab itu bukan untuk berbangga kita keturunan siapa orang tua kita, siapa nenek moyang kita, tidak akan, tapi untuk bersilaturahmi. Kemudian sebab yang kelima adalah beraktivitas di pagi hari. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu ardah. Jadi Sakhr Al-Ghamidi mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi mereka. Lihat. Dan doa Nabi SAW pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada kita semua. Kapan? Di waktu pagi. Ya, bukan waktu siang, bukan waktu sore, bukan waktu malam. Di waktu pagi. Sehingga Sakhr Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum fi awalin nahar. Sehingga Nabi SAW kalau mau mengutus suatu pasukan untuk menyerang satu tempat, maka Nabi SAW mengutus mereka di waktu pagi. Setelah sholat subuh, Nabi mengutus mereka. Ya, wa kana Sakhr rajulan tajiran, dan Sakhr yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anhu warḍah, sahabat Nabi, beliau adalah seorang pedagang. Fa kana yab'atsu tijaratahu fi awwalin nahar fa athra wa kathura malahu. Pada saat beliau berdagang, beliau mulai memperdagangkan barang-barangnya di waktu pagi. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang memiliki banyak harta dan kaya raya. Ya, ternyata di antara yang beliau lakukan adalah beliau mempraktekkan apa yang Nabi SAW sampaikan, yaitu beraktivitas di pagi hari. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Kemudian sebab yang keberapa? Sebab yang keenam adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, jika seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung yang keluar di pagi hari dalam kondisi perutnya kosong, dia kembali di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Lihat bagaimana Nabi SAW mempermisalkan orang yang bertawakal kepada Allah dengan seekor burung. Rizkinya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa arti dari tawakal? Bagian orang salah faham. Mereka menyangka bahwa tawakal hanyalah bersandar kepada Allah dengan berdoa kepadanya tanpa melakukan sebuah usaha. Ya, maka ini sebuah kekeliruan dalam memahami konsep tawakal. Tawakal, kata para ulama, adalah gabungan dari percaya kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah dan juga berusaha. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara menyerahkan urusan kita kepada Allah dengan berusaha. Dalilnya adalah bahwa seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi SAW dengan membawa tunggangannya. Kemudian pada saat dia turun menemui Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, a'aqilha wa atawakkal, au atliqha wa atawakkal." Apakah aku harus ikat dulu unta ini, kemudian aku bertawakal kepada Allah, atau aku biarkan saja, tidak diikat, kemudian aku bertawakal kepada Allah? Nabi SAW mengatakan, "I'aqilha wa tawakkal." Ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Ya, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bertawakal itu tidak bisa dipisahkan dengan berusaha dan melakukan sebab. Dan hadis yang tadi kita sampaikan, bagaimana Nabi SAW memperumpamakan antara orang yang bertawakal itu sama seperti orang yang bertawakal akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Ternyata burung
Dia berusaha atau tidak? Berusaha. Keluar pagi, pulang sore. Ya. Ini adalah permisalan yang Nabi SAW sampaikan untuk orang yang bertawakal kepada Allah. Sehingga tetap harus berusaha dan melakukan sebab. Kemudian sebab yang ketujuh adalah bersedekah. Sebab yang ketujuh adalah bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun bil mal." Tidaklah sedekah yang dilakukan oleh seseorang itu mengurangi hartanya. Allahu Akbar. Lihat ya bagaimana Nabi SAW ingin mengajarkan kita tentang cara berpikir pada saat kita bersedekah. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta seseorang yang bersedekah. Suatu hari Nabi SAW membeli kambing, ya, kemudian disembelih dan dagingnya secara utuh dibawa oleh Nabi SAW ke rumahnya, kemudian diberikan kepada Aisyah, istrinya, untuk diolah dan dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha membagikan daging tersebut sampai hanya sisa paha bagian depan saja. Sisa paha bagian depan saja. Pada saat Nabi SAW kembali ke rumahnya, Nabi bertanya kepada Aisyah, bagaimana dagingnya? Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, semuanya sudah habis, sisa paha bagian depan saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, lihat bagaimana Nabi SAW mendidik Aisyah dan mendidik kita semua tentang cara berpikir pada saat kita bersedekah. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya seluruhnya habis kecuali bagian paha depan saja. Padahal yang ada itu cuma bagian paha depan saja. Tapi kata Nabi SAW, seluruhnya habis. Semuanya masih tersisa. Semuanya masih tersisa kata Nabi SAW, kecuali paha bagian depan. Ini yang hilang. Ini yang habis. Ya, sehingga Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa yang kita sedekahkan pada hakikatnya itu akan terus ada. Dan tidak akan berkurang sama sekali. Dan yang akan habis adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita makan. Itu yang habis. Ya, sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku membuka rizki kepada orang-orang yang Ia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, sebagaimana Allah juga menyempitkan rizki untuk mereka. Wa ma anfaqtum min syai'in, tidaklah kalian berinfak, bersedekah dengan apapun, fahuwa yukhlifuh, maka Allah pasti akan menggantinya. Jadi tidak akan hilang. Ya, surat Saba ayat 39. Kemudian sebab yang ke-8, ini sebab yang antum semua suka. Ada yang tahu apa? Menikah. Sebab yang ke-8 untuk dibukakan pintu rizki adalah menikah. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menikah, kemudian Allah mengatakan, jika mereka adalah orang-orang fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan syarat apa? Menikah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan, ajabi mimman la yatlubul ghina fil nikah. Sesungguhnya aku sangat heran kepada orang-orang yang tidak mencari kecukupan lewat pintu nikah. Apa maksudnya? Sebagian orang gak mau menikah karena gak punya uang. Gak mau menikah karena kondisinya sulit. Kata Umar bin Khattab, justru aku heran kepada mereka. Kenapa kok gak menikah saja supaya Allah berikan kecukupan kepadanya? Kemudian Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika seandainya mereka adalah orang-orang fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka setelah mereka menikah. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah.
Kemudian yang kedua adalah al-mukatibul ladzi yuridul ada. Seorang hamba sahaya yang ingin menebus dirinya sendiri supaya merdeka. Kemudian yang ketiga, wallakihul ladzi yuridul afaf. Dan orang yang mau menikah pada saat dia berharap agar dia tidak terjerumus dalam dosa. Kalau niat kita bulat, pada saat kita mau menikah karena kita mau membersihkan diri kita dari fitnah syahwat, kita nggak mau ya melakukan sebuah maksiat dari fitnah syahwat, kemudian kita jujur kepada Allah dan menikah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang tersebut. Kemudian sebab yang kesembilan, dan ini adalah sebab yang terakhir, yaitu bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita punya sekarang, syukuri. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita sudah punya sekarang. Kita punya harta sedikit, syukuri. Kita punya kendaraan yang sederhana, syukuri. Rumah kita masih kontrak, syukuri. Hal-hal yang kita miliki saat ini, disyukuri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang yang bersyukur dengan nikmat yang sudah dia dapatkan, Allah pasti akan menambahkan nikmat tersebut. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum", sesungguhnya Tuhan kalian telah mengatakan kepada kalian, "La in syakartum", jika kalian bersyukur, "la azidannakum", sungguh aku akan menambahkan nikmat itu untuk kalian. "Wala in kafartum illa adzabi lasyadid", dan barang siapa yang kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya, sehingga syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena itu adalah sebab Allah menambahkan rizkinya untuk kita semua. Barakallahu fikum ya ikhwah. Ini adalah sebab-sebab yang membuka pintu rizki kepada kita semua, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membagikan rizki itu kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberikan rizki kepada kita, sehingga Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah Ar-Raziq, Allah adalah Al-Ghani, Maha Kaya, Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah adalah yang Maha Hidup, yang Maha mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Sehingga ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya tentang sebab-sebab pembuka pintu rizki. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ayah saya seorang pengangguran yang hanya berdiam di rumah, mengandalkan anak dan istrinya untuk makan dan keperluan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah ini adalah rizkinya? Mungkin ayah saya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, dan rizki itu datang dari doa-doa yang ia panjatkan. Syukran. Barakallahu fikum. Yang diwajibkan ya dan dianjurkan sebagaimana yang tadi kita bahas adalah seseorang berusaha. Tapi terkadang ada orang-orang yang sudah berusaha tapi gagal. Tapi dia sudah berusaha. Maka jika kondisinya seperti itu, ya ternyata kita punya orang tua yang sudah berusaha, kemudian dia sulit untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, maka dalam kondisi ini anak-anaknya wajib untuk menafkahi orang tua yang seperti itu. Yang menafkahi seorang tua seperti itu kondisinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada seorang anak, "Anta wa maluka li abik", sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Karena keberadaan kita di dunia ini, sebabnya adalah karena keberadaan ayah kita. Karena keberadaan orang tua kita. Kalau mereka nggak ada, kita juga nggak ada di muka bumi ini. Ya, sehingga seorang anak ya perlu untuk sadar dan juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Ya, apalagi dalam kondisi orang tuanya itu tidak memiliki cukup harta untuk menafkahi diri mereka sendiri. Makanya para ulama mengatakan seorang lelaki dia wajib untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, dan jika orang tuanya tidak bisa menafkahi diri mereka sendiri, maka anak laki-laki ini bertambah tanggungannya, yaitu kedua orang tuanya menjadi tanggungan dia pada saat mereka tidak bisa menafkahi diri mereka sendiri. Dan tentu jika orang tua yang semacam ini memiliki beberapa anak laki-laki, maka kewajiban nafkah ini jatuh pada seluruh anak-anak laki-laki tersebut. Ya, seperti itu. Dan
Itu kalau kita lihat dari perspektif si anak ya. Tapi kalau kemudian kita melihat dari perspektif orang tua, ya tentu orang tua ya hendaknya dia berusaha untuk mencari rezeki. Ya, tapi sekali lagi pada saat kondisinya memang dia tidak bisa, apalagi kondisinya sudah tua, ya sudah sulit untuk keluar rumah mencari rezeki, berdagang, ya bekerja dan lain sebagainya, maka ini menjadi tanggung jawab anaknya. Apa Ustaz izin bertanya, apa yang sebaiknya istri lakukan kepada suami yang sering telat sholat karena kesibukan bekerja? Dinasehati suaminya. Dinasehati suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bekerja dalam kondisi mereka tidak lalai untuk sholat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang hebat, para lelaki. La tulhihim tijarah. Perdagangan mereka tidak melalaikan mereka untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Sehingga orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang hanya berdiam diri di masjid, bukan hanya orang-orang yang melaksanakan sholat saja, tapi di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang bekerja, mencari penghidupan, tapi aktivitas itu tidak menjadikan mereka lalai untuk melaksanakan sholat dan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ustadz, saya mau bertanya, apakah kerja kerasnya seseorang menentukan besar kecilnya rizki yang kita dapatkan? Jazakallah khair. Gimana menurut antum? Yakin tidak? Yang malas-malasan jadi mungkin lebih banyak rizkinya daripada yang rajin? Gimana menurut antum? Apakah benar bahwa usaha tidak mengkhianati hasil? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Jibril menyampaikan kepadaku wahyu. Apa wahyunya? Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqah. Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai porsi rizkinya terpenuhi. Fattaqullah wa ajbilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mengais rizki. Di dalam hadis ini, Nabi SAW sedang menjelaskan kepada kita bahwa porsi rizki setiap orang itu sudah ditentukan. Dan seseorang tidak akan mati kecuali kalau semua porsi rizkinya sudah terpenuhi. Kalau porsi rizki antum di dunia ini adalah 10 miliar misalnya, maka antum gak bakal mati, tenang aja. Sampai 10 miliar ini semuanya terpenuhi. Sudah terpenuhi, baru akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga statement ini tidak 100% benar. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman, dia percaya bahwa di situ ada konsep takdir. Dia percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yabsutur rizqa liman yasha. Allah memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdirulah. Dan Allah juga menyempitkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Sehingga kita dapatkan banyak orang-orang yang punya harta yang banyak, ternyata bukan hasil kerja keras dia. Betul tidak? Subhanallah, terlahir dari keluarga yang kaya, kerjanya biasa-biasa saja, tapi nasibnya lebih bagus daripada antum. Betul tidak? Tapi ada orang yang kerja keras dari kecil, subhanallah sampai tua bekerja, tapi rizkinya ternyata gak sebanyak orang yang tidak terlalu rajin dalam bekerja. Sehingga tentu Islam tidak membatalkan konsep sebab akibat. Allah subhanahu wa ta'ala jika mentakdirkan sesuatu, Allah menciptakan sebab di sana. Orang kalau mau kenyang, dia harus makan. Dia pada saat haus, mau menghilangkan dahaganya, dia harus minum. Begitu juga orang yang mau sukses, orang yang mau mendapatkan rizki, dia harus berusaha dan bekerja. Tapi hasilnya, berapa banyak uang yang akan dia dapatkan, itu tidak bisa ditentukan dengan berapa banyak dia bekerja. Paham antum ya?
Sekali lagi, konsep sebab akibat itu ditetapkan oleh Islam. Kita lihat tadi bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang mulia adalah pada saat dia bekerja. Ya, pada saat dia tidak meminta-minta kepada manusia. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tapi bukan berarti kemudian orang yang bekerja semakin dia giat, maka semakin dia mendapatkan harta yang banyak. Karena sekali lagi bahwa rizki setiap manusia itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada sebagian orang, dan Allah menyempitkan rizki bagi orang yang lain. Ya, sehingga seorang muslim berada di pertengahan. Ya, dia berdoa kepada Allah dan dia juga berusaha. Tidak seperti sebagian orang yang hanya berusaha dan tidak berdoa, atau orang lain yang hanya berdoa dan tidak berusaha. Barakallahu fikum ya ikhwah. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.